Bilangan 12. Miriam dihukum. Musa telah mengambil seorang wanita Kus menjadi istrinya, dan hal itu dijadikan alasan oleh Miriam dan Harun untuk mencela Musa. Kata mereka, "Apakah melalui Musa saja Tuhan berbicara? Bukankah melalui kita juga Ia berbicara?" Tuhan mendengar apa yang mereka katakan. Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Kamu bertiga pergilah ke kemahku." Lalu mereka pergi ke situ, dan Tuhan turun dalam tiang awan. Tuhan berdiri di pintu kemahnya dan memanggil Harun serta Miriam. Kedua orang itu maju dan Tuhan berkata, "Dengarlah kata-kataku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, aku menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan-penglihatan dan berbicara dengan dia dalam mimpi. Tetapi tidak begitu dengan hambaku Musa. Dialah orang yang setia di antara umatku, dan aku berbicara dengan dia berhadapan muka secara jelas dan tidak dengan teka-teki. Bahkan rupaku pun sudah dilihatnya. Mengapa kamu berani melawan Musa, hambaku itu?" Tuhan marah sekali kepada mereka berdua dan ia pergi. Ketika awan itu meninggalkan kemah Tuhan, tampaklah Miriam kena penyakit kulit yang berbahaya. Kulitnya putih seperti kapas. Ketika Harun berpaling kepada Miriam dan melihat bahwa ia sudah kena penyakit itu, berkatalah ia kepada Musa, "Tolonglah Tuanku, jangan biarkan kami disiksa karena dosa yang kami buat dalam kebodohan kami. Jangan biarkan dia menjadi seperti bayi yang lahir sudah mati dengan dagingnya setengah busuk." Maka berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, saya mohon, sembuhkanlah dia." Tuhan menjawab, "Andai kata mukanya diludahi ayahnya, bukankah selama 7 hari ia harus menanggung malu? Singkirkanlah dia dari perkemahan selama 7 hari, dan sesudah itu ia boleh masuk kembali." Lalu Miriam dikeluarkan dari perkemahan selama 7 hari, dan bangsa itu tidak pindah dari situ sampai Miriam diperbolehkan kembali ke perkemahan. Kemudian mereka meninggalkan Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Bilangan 13. Ke-12 mata-mata. Tuhan berkata kepada Musa, "Dari setiap suku Israel, utuslah seorang dari antara pemimpin-pemimpinnya untuk memata-matai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Sesuai dengan perintah Allah itu, Musa mengutus mereka dari padang gurun Paran. Semua orang itu adalah pemimpin-pemimpin di antara orang Israel. Suku Ruben dengan pemimpinnya Syamua anak Zakur. Suku Simeon, pemimpinnya Safat anak Hori. Suku Yehuda dengan pemimpinnya Kaleb anak Yefune. Suku Isakar dengan pemimpinnya Yigal anak Yusuf. Suku Efraim dengan pemimpinnya Hosea anak Nun. Suku Benyamin dengan pemimpinnya Palti anak Rafu. Suku Zebulon dengan pemimpinnya Gadiel anak Sodi. Suku Manasye dengan pemimpinnya Gadi anak Susi. Suku Dan dengan pemimpinnya Amiel anak Gemali. Suku Asher dengan pemimpinnya Setur anak Mikael. Suku Naftali dengan pemimpinnya Nahbi anak Wofsi. Suku Gad dengan pemimpinnya Guel anak Maki. Itulah mata-mata yang diutus Musa untuk mengintai negeri itu. Hosea anak Nun diganti namanya oleh Musa menjadi Yosua. Ketika Musa menyuruh mereka berangkat, ia berpesan kepada mereka, "Berjalanlah ke arah utara, menuju bagian selatan tanah Kanaan, lalu terus ke daerah berbukit. Selidikilah bagaimana negeri itu, apakah penduduknya banyak atau sedikit, apakah mereka kuat atau lemah. Periksalah apakah negeri itu baik atau tidak, dan apakah penduduknya tinggal di desa-desa yang terbuka atau dalam kota-kota yang berbenteng. Tabahkanlah hatimu. Lihatlah apakah tanahnya subur dan banyak pohon-pohonnya. Jangan lupa membawa pulang sedikit buah-buahan yang tumbuh di sana." Waktu itu permulaan musim anggur. Maka pergilah orang-orang itu ke arah utara dan menyelidiki negeri itu mulai dari padang gurun Zin di sebelah selatan ke utara sampai kota Rehob dekat jalan ke Hamat. Mula-mula mereka pergi ke bagian selatan negeri itu dan tiba di kota Hebron, tempat tinggal orang-orang Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun sebelum kota Zoan di Mesir. Lalu tibalah mereka di lembah Eskol. Di situ mereka memotong seranting buah anggur yang begitu berat, sehingga harus dipikul dengan sebatang kayu oleh 2 orang. Mereka membawa juga beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu disebut lembah Eskol karena ranting buah anggur yang dipotong oleh orang Israel di situ.
Sesudah menyelidiki negeri itu 40 hari lamanya, mata-mata itu kembali dan memberi laporan kepada Musa, Harun, dan seluruh umat Israel yang sedang berkumpul di Kades di padang gurun Paran. Mereka menceritakan apa yang sudah mereka lihat dan menunjukkan buah-buahan yang mereka bawa. Kata mereka kepada Musa, "Kami sudah menyelidiki negeri itu dan melihat bahwa tanahnya kaya dan subur, dan ini sedikit buah-buahan dari sana. Tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat. Kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana. Orang Amalek tinggal di bagian selatan negeri itu. Orang Het, Yebus, dan Amori tinggal di daerah berbukit. Sedangkan orang Kanaan mendiami daerah di sepanjang laut dan di sepanjang sungai Yordan." Tetapi Kaleb menenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa. Kata Kaleb, "Negeri itu harus kita serang dan kita rebut sekarang juga, karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang kembali dengan Kaleb itu berkata, "Tidak, kita tidak sanggup menyerang mereka. Penduduk negeri itu lebih kuat dari kita." Lalu mereka menyebarkan cerita bohong di kalangan orang Israel tentang negeri yang sudah mereka mata-matai itu. Kata mereka, "Negeri itu sangat berbahaya, bahkan untuk penduduknya sendiri. Orang-orang yang kami lihat di sana sangat besar badannya. Bahkan kami melihat orang-orang yang seperti raksasa, yaitu keturunan orang Enak. Dibandingkan dengan mereka, kami merasa seperti belalang, dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami."